Rekan-rekan media yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini, Bapak Presiden menghadiri Global COVID-19 Summit. Di sela-sela acara United Nations General Assembly atas undangan pribadi dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Pada kesempatan itu, Bapak Presiden sebagai salah satu dari 4 pimpinan di dunia yang dipilih secara pribadi oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk memberikan masukan bagaimana kita bisa segera mengatasi pandemi COVID-19 ini. Presiden Amerika Serikat menyampaikan ada 3 hal yang harus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dunia sekarang, segera, saat ini. Yang pertama adalah bahwa kita harus berkomitmen bersama-sama seluruh pimpinan-pimpinan dunia untuk segera memvaksinasi umat manusia secepat-cepatnya. WHO sendiri mentargetkan tahun ini 40% dari populasi dunia bisa divaksinasi dan tahun depan 70% populasi dunia bisa divaksinasi. Hal yang kedua, Presiden Amerika Serikat juga menekankan pentingnya bahwa kita bertindak sekarang untuk menyelamatkan jutaan nyawa umat manusia. Sudah 4,5 juta umat manusia di dunia wafat karena COVID-19. Beliau mengajak para pimpinan dunia agar bersama-sama bisa mempersiapkan seluruh alat kesehatan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam menghadapi pandemi ini. Presiden Amerika Serikat menekankan secara khusus mengenai kebutuhan oksigen, kebutuhan sarana testing dan tracing, serta kebutuhan obat-obatan di rumah sakit. Hal yang ketiga disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat adalah kita harus mempersiapkan diri untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kita harus membangun arsitektur global ketahanan kesehatan dunia. Kita harus mempersiapkan bagaimana pembiayaan kesehatan dunia bisa ditata dengan lebih baik. Sehingga kalau ada negara di dunia yang mengalami masalah kesehatan, bisa segera dibantu, sama seperti kalau ada negara di dunia mengalami kesulitan keuangan, bisa dibantu oleh badan internasional seperti IMF. Beliau juga menekankan bahwa untuk membangun masa depan yang lebih baik, lebih siap menghadapi pandemi berikutnya, semua negara harus memiliki ketahanan kesehatan yang baik. Bukan hanya negara maju, tapi juga negara-negara berkembang. Ajakan dari Presiden Amerika tersebut disambut dengan baik oleh Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo. Presiden Indonesia menekankan yang pertama bahwa perlu segera dibangun arsitektur sistem ketahanan kesehatan global yang baru. Melihat bahwa sistem kesehatan dunia itu sifatnya tidak lokal. Dengan adanya pandemi ini terlihat sekali bahwa sistem kesehatan satu negara sangat erat hubungannya dengan sistem kesehatan negara lain. Dan kalau kita melihat bahwa di sistem keuangan dunia sudah tertata secara global, arsitekturnya dengan baik, maka Indonesia merasa perlu bahwa arsitektur sistem kesehatan global juga ditata dengan baik. Hal yang kedua yang Bapak Presiden sampaikan adalah bahwa perlu segera dibangun mekanisme global untuk sumber daya kesehatan yang bisa diakses oleh seluruh negara, terutama negara-negara berkembang, bila mereka menghadapi krisis kesehatan. Sama seperti sistem ketahanan keuangan global yang dibangun dalam bentuk mekanisme IMF
yang tata kelolanya sudah jelas, partisipasinya juga sudah jelas, dan sudah terbukti bisa menyelamatkan kondisi keuangan baik secara fiskal atau moneter di negara-negara berkembang. Bila ada masalah bisa dibantu. Indonesia merasa bahwa kita perlu membangun sistem support kesehatan secara global yang mirip dengan sistem support keuangan secara global seperti adanya IMF tersebut. Hal ketiga yang Bapak Presiden sampaikan adalah kita juga perlu menyusun protokol kesehatan yang standar agar semua aktivitas global, baik itu transportasi, pertemuan, atau acara-acara lainnya, bisa mengikuti standar protokol yang sama. Kita tidak pernah pusing kalau kita melakukan jalan ke negara lain, masuk ke negara lain, karena kita tahu kita hanya membawa paspor. Satu dokumen saja sudah sama di seluruh negara. Bayangkan kalau dokumen untuk masuk ke masing-masing negara di dunia berbeda-beda. Satu mesti bawa paspor, satu mesti bawa KTP, satu mesti bawa kartu keluarga. Akan sulit sekali kita untuk melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Sama juga dengan protokol kesehatan, kita harus standarisasikan agar memudahkan gerakan dari seluruh orang ke seluruh negara di dunia ini. Ketiga hal tersebut Bapak Presiden tekankan terutama karena Indonesia akan menjadi Presiden G20 tahun depan. Indonesia juga berkomitmen untuk siap menjadi salah satu global hub manufacturing dari vaksin mRNA yang nantinya akan sangat dibutuhkan untuk memvaksinasi jutaan manusia di dunia. Indonesia juga menyatakan bahwa kita siap untuk menyusun arsitektur global sistem ketahanan kesehatan yang baru dan juga siap berkontribusi dan menyusun sistem keuangan yang bisa mensupport bila ada negara-negara berkembang yang mengalami masalah kesehatan dimanapun negara ini berada. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.